ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya, yaitu tentang pembahasan ujian sekolah IPA tingkat SMP. Tonton video ini sampai habis ya. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Jika percepatan gravitasi di akuarium tersebut 9,8 meter per second kuadrat dan masa jenis airnya 1 gram per cm kubik, tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar. Oke, jadi soal ini tentang tekanan hidrostatis ya, tekanan di dalam zat cair. Nah, rumusnya adalah pH sama dengan rho kalikan G dikalikan H, di mana rho-nya adalah massa jenis zat cair, G-nya adalah kecepatan gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman. Nah, untuk kedalaman ingat ya, diukurnya itu dari permukaan sampai dengan bendanya. Jadi dari atas ke benda, bukan dari benda ke bawah ya. Nah, di soal ini tadi diketahui ada rho-nya yang masih jenisnya. Rho-nya itu 1 gram per cm kubik. Nah, ini kita ubah dulu jadi kilogram per meter kubik. Cara ubahnya tinggal kita kali 1000 aja ya. Jadi 1 kali 1000, nah hasilnya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Nah, untuk H-nya itu ingat ya, tadi H-nya dari permukaan ke benda, nanti dari atas ke benda. Itu nilai H-nya 120 cm. Ini masih cm ya, kita ubah ke meter, jadi hasilnya 1,2 meter. Nah, tinggal kita masukin rho-nya 1000, G-nya tadi percepatan gravitasinya 9,8 ya, H-nya 1,2. Nah, ini 1000, ini kan 9,8 sama 1,2 nih. Boleh komanya kita hilangkan, terus 0,2 dicoret ya, jadi 10 kali 98 kali 12. Hasilnya itu adalah 11.760 Newton per meter persegi. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, soal selanjutnya, Rio mengangkat kotak kayu bermassa 3000 kg menggunakan katrol seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, gaya yang digunakan Rio untuk mengangkat kotak kayu tersebut sebesar. Oke, jadi soal ini bahas tentang pesawat sederhana bagian katrol. Nah, di soal diketahui ada massa bendanya. Massa bendanya itu 3000 kg. Lalu ada percepatan gravitasinya itu sebesar 9,8. Percepatan gravitasi berarti G ya. G-nya 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya gaya yang digunakan Rio untuk mengangkat kotak kayu, berarti yang ditanya adalah gayanya. Oke, sini jawab. Nah, untuk soal katrol, nah di sini kan katrolnya katrol majemuk ya, terdiri dari 3 tali ya, 3 tali. Nanti rumusnya menggunakan KM sama dengan W dibagi M. KM itu adalah keuntungan mekanis. Nah, dimana kalau untuk nilai keuntungan mekanis pada katrol, khususnya katrol majemuk itu sama dengan jumlah talinya. Nah, tadi kan jumlah tali di katrol ini ada 3 ya. Oke, berarti di sini KM-nya 3 sama dengan W-nya. W ini beratnya. Di sini kan belum ada beratnya, berarti kita cari dulu nih. Nah, W rumusnya massa kali percepatan gravitasi. Massanya 3000 dikali 9,8. Hasilnya 29.400 Newton. Nah, baru kita masukin ke sini. 29.400 bagi F. Maka F-nya sama dengan 29.400 dibagi 3, itu hasilnya 9.800 Newton. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya, perhatikan informasi-informasi berikut ini. Yang pertama, perubahan arah mata angin.
Yang kedua, terjadinya 4 musim di wilayah utara bumi. Yang ketiga, perbedaan waktu di berbagai wilayah bumi. Yang keempat, perubahan ketampakan rasi bintang. Peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi adalah, oke, kita ingat-ingat lagi ya, rotasi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi bumi? Jadi rotasi bumi adalah gerakan bumi mengitari porosnya. Jadi ada rotasi, ada revolusi. Kalau rotasi itu bumi berputar pada porosnya, kalau revolusi bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, ternyata dari rotasi dan revolusi itu ada dampaknya, ada akibatnya. Nah, pertama dari rotasi. Akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Yang kedua adalah pembelokan arah mata angin. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, gerak semu harian matahari. Nah, adapun akibat dari revolusi bumi adalah yang pertama, lamanya waktu siang dan malam, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, pergantian musim. Dan yang terakhir adalah perubahan rasi bintang. Nah, di soal ini kan tadi yang ditanya akibat dari rotasi bumi. Jadi jawaban yang benar adalah poin 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, seorang penderita hipermetropia mempunyai titik dekat 75 cm. Agar dapat membaca dengan jelas seperti mata normal, jarak 25 cm, kuat lensa kacamata yang harus digunakan adalah, jadi di soal ini bahas tentang penderita hipermetropi atau rabun dekat ya. Dari soal ini diketahui ada titik dekat matanya, berarti PP-nya di sini 75 cm. Nah, jarak mata normalnya SN-nya itu 25 cm. Yang ditanya kuat lensanya, berarti P-nya. Jawab. Nah, untuk rumus mencari kuat lensa pada hipermetropi, rumusnya P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. SN ini adalah jarak normal, mata normal ya. Kalau PP ini jarak dekat, titik dekat mata. Nah, maka P sama dengan 100 per SN-nya di sini 25 dikurang 100 per titik dekatnya 75. Nah, P sama dengan ini biar sama, biar bisa dikurang kita samain dulu ya inputnya. Jadi 75 dibagi 25 itu 3 kali 100 300 dikurang 75 bagi 75 1 kali 100 100. Oke, jadi P-nya sama dengan 200 per 75. Nah, ini bisa kita sederhanain ya, sama-sama bagi 25. Hasilnya itu 8 per 3. Nah, karena di optionnya harus pecahan campuran, jadi kita ubah jadi 2 per 3 dioptri. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Soal selanjutnya, perhatikan rangkaian berikut ini. Nilai sumber tegangan dalam rangkaian tersebut sebesar. Oke, jadi di soal ini ada rangkaian campuran ya. Sini ada seri 16 ohm dengan 8 ohm, itu resistornya dipasang seri, hambatan yang dipasang seri, terus 6 ohmnya ini dipasang paralel. Dialiri arusnya 2 ampere. Yang ditanya nilai tegangannya. Oke, ditanya nilai I-nya berapa? Sini, I-nya berapa? Ya. Oke, ditanya nilai I-nya berapa? Oke, jawab. Nah, I itu rumusnya I sama dengan I dikalikan dengan R. Harus dikalikan dengan hambatan. Nah, hambatannya kita totalin dulu nih. Kayak pertama kita kerjakan dulu yang serinya 16 sama 8 ya. Jadi R seri
tambah 8. Hasilnya 24 ohm. Lalu kita paralelkan dengan 6 ohm. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 24. Nah, ingat untuk menjumlah bentuk pecahan itu penyebutnya harus sama ya. Jadi ini kita samain dulu. 1 per RP sama dengan, kita samain sama-sama 24 ya. 24, nah 24 bagi 6, 4 kali 1, 4. 24 bagi 24, 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya 5 per 24. Nah ini kan 1 per RP nya ya, berarti R paralelnya itu tinggal kita balik aja 24 per 5. Oke, nggak apa-apa ya, hasilnya dalam bentuk pecahan aja. Jadi R paralelnya 24 per 5 ohm. Nah kita masukin ke sini, ini sama dengan I-nya kan 2 ampere dikalikan dengan R-nya berarti yang udah totalan semua ya. Tadi kan serinya udah kita totalin, terus kita paralelkan dengan 6 ohm, hasilnya 24 per 5. Nah Pi sama dengan 2 dikali 24 itu hasilnya 48 per 5. Nah 48 per 5 itu hasilnya 9,6 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah option D. Oke teman-teman, jadi ada 10 soal persiapan US mapel IPA yang sudah dibahas ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like,